Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan, melancarkan, memberkahi segala hajat dan yang menjadi urusan teman-teman semuanya. Semoga rezekinya semakin barokah, juga berlimpah. Semoga usianya juga usia yang penuh barokah, usia yang penuh manfaat bagi banyak umat. Semoga keluarganya teman-teman semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucunya teman-teman semuanya semakin salih, salihah. Dan semoga kita jadi hamba Allah yang terus istiqamah sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau Allah mengizinkan, oh ya juga nggak lupa sholawat bertangkaikan salam untuk manusia yang paling kita cintai, kita ta'zimi, yang paling kita nanti syafaat beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mau bahas tentang Al-An'am ayat yang ke-7. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, Al-An'am ayatnya ayat yang ke-1 sampai 6. Sebelum teman-teman memulai, izin menyapa sebentar ya teman-teman. Mohon maaf kalau mungkin nanti ada nama yang kelewat atau nggak kebaca. Diana Alia 4, Ragil Ningsih, ada akun Umi Mahmudi, Simboyem 601, Alia Roshid BJM, Haji Selamat, Diana, ada Bon Powder, Nurul Purwanti, dari Ica Babas, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari TikTok ada Bogor Hadir Komalasari, Brotherhood Kurnia, terus juga dari Aulia Fitri, ada Raizibi, di mana lagi di Jakarta qadarullah ada kita nanti silaturahmi ya di OMDC Playground Jakarta Selatan. Siang ini kalau Allah izinkan kita silaturahim. Lela Devina, Umi Eti, Evi Suwarno, Rus EN, Motherhood, Nganjuk siapa tadi? Nganjuk. Ina Wardani, Jumki, Mia Nurma, Ifal. Boleh bertanya nggak? Ifal, boleh. Nanti teman-teman sematkan kalau bertanya nanti di IG itu ada kayak tanda tanya, biar nanti pertanyaannya masuk ke situ ya teman-teman, pertanyaannya. Masukin aja pertanyaan nanti ke IG biar nggak ketiban sama chat yang lain. Dari Instagram ada Jariah Ani Harstanto, Magic Hairdunani, Reza Mas 441, Neng Dewi Anjar. Ada lagi Lela Devina, jazakumullah khairan. Moh Geri SH, barakallahu fikum Mas Muhammad Geri. Umi Dilaloma, Tri Agustiningsih, Satya Nasidin, Medita Sihe Alingji, Gembel Al-Fakir, waalaikumsalam. Armel, Umma 1246. Dan semua teman-teman dari YouTube belum disapa ini. Novilia Sri Retno. Lalu ada lagi dari YouTube. Bentar. Mana sih? Rover 737, Vicky Nurmadina Atin, Warti Uswatun Hasanah, Sari MTG, Lili Alayah, Sri, Novlina Sri Retno, dan semua teman-teman yang sudah berkenan untuk silaturahim pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Silakan teman-teman dibuka Al-Quran Surah Al-An'am, ayatnya ayat yang ke-7. Dibuka Surah Al-An'am, ayatnya ayat yang ke-7. Udah belum? Yuk kita buka, yuk kita ngaji bareng-bareng.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Sekarang ayat 8-nya ya. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan lakudiyal amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna 'alaihim ma yalbisun walaqad istuhzi'a birusulin min qablik fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Allahumma arhamna bil Qur'an. Teman-teman yang dirahmati Allah, semua Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pagi ini bangun, kita pagi ini bisa ketemu di ruang virtual kajian subuh syuruk yang biasanya kita laksanakan di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo di Wonosobo. Hari ini kita laksanakan dari virtual. Semoga tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami pada teman-teman yang biasa membersamai. Insyaallah dalam perjalanan safar pun kita sama-sama belajar semampu yang kita bisa. Silakan dibuka teman-teman Al-An'am ayat yang ke-7. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim. Dan sekiranya Allah turunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Niscaya orang-orang yang kufur itu akan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah sihir belaka. Ciri-ciri laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Enggak. Ini mah bukan firman Allah. Ini mah bukan ayat Allah nih. Illa kecuali sihrun mubin. Ini mah sihir yang nyata. Mereka orang-orang yang kufur itu, tameng kekufurannya mereka di antara lain adalah mereka mengatakan Al-Qur'an sihir. Padahal Al-Qur'an itu sendiri Allah sudah kunci. Dan Allah bahkan menantang. Di kuncian awalnya Allah mengunci dzalikal kitabu la raiba fih. Enggak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Qur'an, hudal lil muttaqin. Semua isinya petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau ragu gimana? Kan ada kalimatnya la raiba fih. Enggak ada keraguan dalam Al-Qur'an. Terus kalau masih ragu, ini kayaknya kok saya ragu ya, saya harus gimana? Atau apa yang Allah tantang pada orang-orang yang meragukan Al-Qur'an? Fa'tu bisuratim mim mithlih. Fa'tu bisuratim mim mithlih. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, maka datangkan satu surah yang semisal dengan Al-Qur'an. In kuntum shadiqin. Kalau kamu benar-benar benar. Suaranya kok gonta-ganti ya Ustadz, kadang kedengeran, kadang enggak. Emang suaranya hilang teman-teman? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Suaranya kedengeran enggak? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Jelas, alhamdulillah. Jadi ciri-ciri orang yang kufur di antaranya yang Allah sebutkan adalah mereka mengatakan in hadza illa sihrun mubin.
Quran itu sihir. Quran itu bohong. Quran itu hanya tipu muslihat belaka. Kalaupun ada kemukjizatan yang dimunculkan, ya itulah sihirnya. Padahal sebenarnya keajaiban Al-Quran itu bisa terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada kita orang yang yakin akan kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin bahwa Allahnya maha besar, Allah kita maha baik, dan kita betul-betul yakin bahwa apapun yang sedang diikhtiarkan itu termasuk atas ketetapan dan ketentuan Allah. Maka kita berikhtiar mencari kebenaran, mencari apapun yang Allah firmankan, lalu kita gali, kita tadabburi. Kayak pagi ini, kita kan selama ini baca Al-Quran, Alhamdulillah. Baca tafsirnya, Alhamdulillah. Mentadabburinya, Alhamdulillah. Taufik dari Allah nih. Allah yang memberi taufik. Karenanya orang-orang beriman ketika mereka dihadapkan sama Al-Quran, mereka mengatakan, Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kalau orang-orang kufur, laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrum mubin. Orang yang kufur, mereka mengatakan Al-Quran ini sihir yang nyata. Kata para ulama, itulah sifat kekufurannya mereka. Mereka suka menyalahkan Al-Quran. Mereka suka membuat diri mereka tersulitkan dengan menuduh yang enggak terhadap Al-Quran. Ayat yang ke-8, lanjutan dari ayat yang ke-7. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Walau anzalna malakan lakudiyal amr summa la yunzarun. Jika Allah menurunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan-urusan itu. Tetapi mereka tidak diberi sedikit pun penangguhan. Ayat yang ke-9, dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki, dan demikian pastilah kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana sekarang mereka ragu akan kebenaran Al-Quran. Kenapa gak malaikat aja yang nurun? Atau kenapa gak malaikat aja yang membawa Al-Quran? Kenapa Muhammad SAW? Mereka berkamuflase lagi. Mereka mengatakan, sebentar, kenapa gak malaikat aja sih? Kenapa harus Muhammad? Kenapa gak malaikat aja? Teman-teman dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan baginda Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul dari kalangan kita manusia? Yang pertama, agar kita mudah menirunya. Kalau Allah turunkan malaikat, kita gak bisa niru. Malaikat gak punya nafsu. Malaikat selalu sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah. Malaikat tidak makan, tidak minum. Gimana kita bisa menirunya dengan mudah? Kenapa Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Yang pertama, tentu dibalik ini semua taufik, tentu dibalik ini semua adalah takdir qadar Allah. Allah sudah menetapkan, Allah lah yang maha berkehendak dan tidak ada yang memaksakan kehendak atas Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang mempressure Allah, nggak ada. Allah melakukan apa yang Allah maui, apa yang Allah kehendaki. Jadi poin pertama, kenapa nggak diturunkannya kepada malaikat aja? Yang pertama, tulis di kolom komentar, supaya kita mudah mencontoh. Rasulullah makan dan minum, kita pun juga sama. Rasulullah menikah, kita pun juga sama. Yang belum menikah insya Allah tahun ini segera menikah. Dalam doa safar kami mendoakan teman-teman yang belum menikah, sedang masa-masa penantian dan proses memperbaiki diri. Insya Allah terus aja memperbaiki diri, Allah nanti datangkan yang terbaik di waktu yang terbaik insya Allah. Nabi menikah, kita pun juga iya. Nabi makan dan minum, kita pun juga iya. Nabi berproses, kita pun juga iya. Nabi berkeluarga, berumah tangga, menjadi ayah, menjadi sahabat bagi sahabatnya, menjadi guru bagi murid-muridnya. Nomor satu, agar kita mudah mencontoh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti terbagi dua, ada yang memang khusus ini buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ada yang tidak boleh untuk kita sebagai umatnya, karena itu khusus buat Nabi. Ada yang boleh untuk kita, boleh untuk Nabi SAW. DMK jazakumullah khairan, DMK barakallahu fikum, DMK. Lanjut lagi ya teman-teman. Ketika seseorang itu by the way jazakumullah khairan juga Indah Lestari dan semua teman-teman, jazakumullah khairan. Dari Ngenes, DRA Rehani, Mama Kesofi, Nandita Puja, Sugi Harto, dan semuanya, Rizky Aditya, barakallahu fikum. Kembali lagi, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala turunkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dekat dengan kita secara kebiasaan, walaupun tentu saja beliau berbeda. Beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala wahyu berupa Al-Qur'an, diberikan petunjuk. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Quran surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Nabi tidak berkata berdasarkan hawa nafsu, kecuali Nabi berkata berdasarkan apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Tapi yang pertama, supaya kita mudah untuk mencontoh. Supaya kita mudah untuk meniru beliau. Jadi, beliau makan, kita tiru cara makannya. Makan dan minum dengan tangan kanan. Ya, kita makan dan minum dengan sebentar. Makan minum dengan tangan kanan. Ya, kita makan minum dengan tangan kanan. Ini kalau seperti ini tangan kanan ya teman-teman. Tangan kanan, ini tangan kanan. Ini teman-teman kalau lihat Al-Qurannya kebalikan. Karena ini mirror, kamera depan. Karena kamera depan jadi ini seolah-olah mungkin terlihatnya di teman-teman tangan kiri. Padahal ini tangan kanan ya. Minum pakai tangan kanan sunnah. Baca bismillah sunnahnya Nabi. Qul biyaminik dengan tangan kanan sunnahnya Nabi 2 pahala. Yang ketiga makan sambil duduk sunnahnya Nabi. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Yang ketiga jangan ditiup sunnah Nabi. Yang keempat kalau lupa baca bismillahi fi. Yang kelima bismillahi fi awwalihi wal akhiri sunnahnya Nabi. Yang keenam banyak banget sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi dekat Nabi SAW agar mudah kita tiru. Kalau malaikat susah kita menirunya. Gimana bisa meniru malaikat sedangkan malaikat gak punya nafsu, gak punya kebutuhan terhadap makan dan minum. Makanya begitu teman-teman dirahmati Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan lewat Nabi SAW. Salah satu hikmahnya adalah agar yang kita pertama mudah mencontoh, yang kedua agar supaya nampak jelas siapa yang sungguh-sungguh beriman, siapa yang akan kufur. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau beriman silakan. Mau kufur juga silakan. Makin jelas kan, makin tampak. Diutusnya Rasul SAW yang beriman, yang kufur. Makanya ayat yang tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, pasti kami akan tetap menjadikan mereka ragu terhadap apa yang mereka dapatkan sebagaimana sekarang mereka ragu. Orang itu kalau di dalam hatinya ada keraguan-raguan, dia akan begitu terus saja. Kalau emang hatinya condong kepada kekeliruan, kepada kesesatan, kepada yang dhal, mau gimana pun dijelasin, mereka akan tetap begitu aja. Sama kayak pas kita waktu itu belajar tadabbur dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsirnya Al-Quran surah Al-Baqarah. Mereka ragu kan? Ya udah deh, turunin deh begini. Udah diturunin, ragu, tetap aja ragu. Minta makanan dong kalau emang bisa. Diturunin makanan, ma'idatum minas sama, ada ma'idah, Quran surah yang sebelumnya Al-Ma'idah, dari langit Allah turunkan, tetap aja mereka kalau ragu-ragu aja. Ya kok dari keturunan Nabi Ismail sih? Aturan dari Ishak ada berapa banyak nabi? Kalau ragu-ragu aja tetap. Allah turunkan Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, keturunan ada Daud, Sulaiman, terus Isa, Musa, Ilyas, terus sampai Nabi Isa alaihi salam. Mereka mendustakan semuanya, tetap aja mendustakan. Yang beriman mah beriman, yang mendustakan tetap aja ada yang mendustakan. Teman-teman yang dirahmati Allah, makanya penting satu doa ini untuk teman-teman terus amalkan. Mulai hari ini, besok, lusa, hingga sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalkan satu doa agar supaya Allah kokohkan iman kita di atas agamanya. Apa doanya dari Nabi riwayat Tirmidzi?
baca oleh kalian. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tulis di kolom komentar, pakai Latin nggak apa-apa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati. Wahai Allah, zat yang maha membuat hati ini terbolak-balik. Kokohkan hati kami ala dinik, di atas agamamu. Karena kita nggak pernah tahu loh teman-teman, kita nih istiqomahnya sampai kapan. Apakah kemarin 2021 kita istiqomah, sekarang udah enggak? Apakah kemarin pas corona kita istiqomah, sekarang enggak? Apakah kemarin pas kita lagi jaya-jayanya istiqomah, sekarang pas lagi miskin kita enggak? Atau dibalik, ketika kita sedang kurang dekat sekali dengan Allahnya, ketika diuji kekayaan lupa segala-galanya. Lupa sholat, lupa sedekah, lupa ngaji. Waktu itu kita sering ngaji di majelis ilmu, kita duduk bermajelis di majelis ilmu dan merasakan indahnya suasana majelis ilmu. Hatinya itu tenang. Sekarang udah enggak lagi. Kita nggak pernah tahu loh teman-teman, apakah kita tetap akan istiqomah atau enggak. Tapi dengan pertolongan Allah kita bisa melatih diri kita untuk istiqomah. Capek atau nggak capek, pokoknya saya harus ngaji. Mau lelah atau nggak lelah, pokoknya subuh saya bangun, saya sholat, saya tidak tidur sehabis subuh. 1 jam pertama setelah subuh menentukan arah hidupmu ke arah mana. Olahraga yang 1 jam habis subuh, ngaji, berzikir, baca Quran, akan menjadikan hari yang dia miliki di hari itu penuh dengan keberkahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Penuh barokah. Makanya habis subuh jangan tidur. Beraktivitaslah. Yang bekerja silakan bekerja, olahraga silakan olahraga. Yang mau ngasih asupan gizi rohaninya, silakan kasih asupan gizi rohaninya. Ikut kajian subuh hingga waktu syuruk datang, silakan fadhol. Kembali ke ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ja'alnahu rajulaw wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Sekalipun kami datangkan rajulan, seorang laki-laki kepada mereka dari kalangan mereka sendiri, keturunan mereka sendiri, dari bangsa mereka sendiri, tetap aja ma yalbisun, mereka kalau ragu-ragu aja. Ini pentingnya doa yang tadi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang maha membolak-balikan hati. Kenapa hati dinamakan qalb? Karena hati itu dinamakan qalb karena semudah itu hati berbolak-balik. Pagi beriman, sorenya kufur. Sorenya beriman, paginya kufur. Semua sangat mudah terjadi. Dan segala kemungkinan itu sangat bisa sekali untuk terjadi. Segala kemungkinan sangat bisa untuk terjadi. Karena hati kita gampang terbolak-balik, lebih dari air yang mendidih. Kadang dia tertumpah, kadang dia begitu bergetar, bergejolak, bergemuruh yang ada dalam dada. Termasuk keraguan-raguan. Sekarang kita yakin, kita belajar agama untuk memperbaiki diri kita sendiri. Mungkin besok atau lusa akan tiba fase di mana saat kita udah ngerasa, na'udzubillah ya, summa na'udzubillahi min dzalik, sudah merasa lebih tinggi daripada yang lain, kita bisa menyalahkan yang lain. Padahal iman kita sama. Ingat ya teman-teman, pengajian kita, pengajian mereka tidak musuhan. Karena musuh kita sama. Satu, musuh kita adalah Z, Zionis la'natullah. Itu musuh kita satu. Maka jangan ada di antara kita yang sesama kaum muslimin, sesama orang beriman, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, lantas kemudian mereka bertengkar, dibenturkan antara satu sama lain. Jangan. Khalifah Mu'tasim pernah sampai ke telinga beliau, kata Khalifah Mu'tasim, beliau bercerita, sampai ke telingaku ada seorang pemuda yang menceritakan terjadi di sebuah pasar, ada seorang wanita muslimah
diikat jilbabnya, sehingga ketika diikat jilbabnya lalu muslimah ini jalan, tersingkap auratnya, tertarik hijabnya. Lalu ia mengucapkan, wa mu'tasima, wa mu'tasima. Mana nih Khalifah Mu'tasim? Wahai Khalifah Mu'tasim, di mana engkau? Seorang laki-laki menyaksikan hal tersebut. Dia selamatkan wanita muslimah itu. Dia sampaikan kabar ini kepada Khalifah Mu'tasim. Sampai di telinga Mu'tasim, lalu Khalifah Mu'tasim mengatakan, wahai orang-orang Yahud, berikan laki-laki yang telah menarik atau berbuat zalim kepada wanita muslimah dari wanita muslimah kami. Kalau tidak kamu berikan laki-laki yang telah menjahili, yang telah jahil kepada wanita muslimah kami datangkan pasukan yang kepalanya ada di negerimu, buntutnya ada di negeri saya. Langsung nggak pakai hanya sekedar kata-kata belaka, enggak, langsung di ultimatum. Menjaga satu orang wanita muslimah, untuk menjaga marwah kehormatan satu wanita muslimah, Mu'tasim bilang, kirim laki-laki yang jahil kepada wanita muslimah kami. Kalau tidak, kepala pasukan kami siapkan untuk mendarat di negerimu, buntutnya ada di negeri kami. Ratusan kilometer pasukan semuanya. Untuk menjaga apa nih? Untuk menjaga apa? Jaga marwahnya satu wanita muslimah. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, beda komunitas, beda organisasi, beda latar belakang, beda kendaraan yang sedang ditunggangi. Padahal sama dalam tauhid, sama dalam akidah, sama dalam iman. Gak boleh menjadikan kita lantas kemudian saling berbenturan satu sama lain. Karena musuh kita satu. Yahud la'anatullah. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 120, orang-orang Yahud memang gak akan pernah ridho kepada kalian wahai kaum muslimin. Hatta tatabi'a millatahum. Sampai kamu ikut sejengkal demi sejengkal milahnya mereka. Lalu kita masih sibuk bermusuhan antara sama saudara kaum muslimin. Bukan waktunya teman-teman. Sing-singkan lengan. Musuh kita sama. Zionis laknatullah, Yahud laknatullah. Jangan bermusuhan. Saling berlapang dada. Hati ini mudah bergejolak, iya. Tapi kan kita selalu bisa bersikap dengan hati yang lapang. Tidak gegabah. Tidak judgmental. Hati kita perlu kita ademkan. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang beriman yang satu ketemu orang beriman satunya itu seperti satu jasad. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Kalau saling menguatkan, gak saling menyungkurkan, gak saling menyingkirkan. Karena tugas kita tuh bersaudara, mu'akhad. Bersaudara. Mu'akhad. Saling menguatkan. Kata Nabi SAW, wa ana tilka dzalik. Aku, setiap mukmin tuh harus punya prinsip, aku bagian dari batu bata yang tersusun itu. Jadi kaum muslimin itu seperti bangunan yang megah. Gak ada yang lebih menonjol satu sama lain kecuali masing-masing punya peran. Wa ana tilka dzalik, dan aku dalam hadis Muslim, aku bagian dari batu bata yang tersusun indah itu. Salah satunya aku. Waktu kita khatamkan di kajian subuh syuro waktu itu masih di Masjid Fatimah Garung, kan kita pernah bahas kan satu sesi khusus tentang hadis riwayat Imam Muslim
Ketika membahas wa ana tilka dzalik, aku bagian daripada batu bata yang tersusun itu. Kalau ada bangunan indah, bagus, salah satu batu batanya disusun oleh kita. Sudah terlambat? Nggak ada kata terlambat. Filistin telah mempersatukan kita, mempersatukan hati orang-orang yang beriman. Filistin telah membelah mana yang munafik, mana yang benar-benar beriman. Akan selalu ada orang yang memperjuangkan Ardul Muqaddasah. Di Al-Quran daripada surah Al-Maidah. Mereka-mereka ada di Al-Quds, di Syams dan sekitarnya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ya teman-teman, saat nanti kemenangan itu terbuka, itu bukan kemenangan satu pihak. Catat baik-baik, bukan kemenangan satu pihak, tapi akumulasi dari kemenangan dan perjuangan-perjuangan bahkan sejak pada zamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah. Kisah ini nanti saya ceritakan di OMDC, tapi saya mau ceritain juga di sini. Seorang tukang batu dihadapkan pada batu cadas yang ukurannya sangat besar batunya. Dia pukul batu itu, satu pukulan pertama, satu pukulan lagi, 10 pukulan, 20 pukulan, 30 pukulan, 40 pukulan, 90 pukulan. Dia mengelap keringat di dahinya. Dia bilang, capek sekali, 90 kali pukul. Dan batu ini belum juga terbelah. Sedikit pun gak terbelah. 90 kali pukulan. Dia mau menyerah, tapi dia akhirnya bilang, enggak, saya harus pukul lagi. 91, deng. 92, deng. 93, deng. 94, deng. 95, deng. 96, 97, 98, 99, deng. Batu itu pun juga gak terbelah. Sedikit pun gak. Di pukulan ke-100 batu itu kemudian dipukul. Bismillah, deng. Habis dipukul, batu besar itu pun terbelah. Dia pun terus kemudian bersyukur, dibilang sama Allah, terima kasih ya Allah, satu pukulan ini telah membuatnya terbelah. Tapi dia teringat bahwa dia sebelum satu pukulan yang membelah batu itu, dia sudah memukul batu itu 99 kali pukulan banyaknya. Lalu dia yakin dalam hati, batu-batu berikutnya pun akan serupa dengan demikian. Bukan karena satu pukulan yang ke-100, tapi itu akumulasi dari 99 kali pukulan. Sehingga satu pukulan yang terakhir itu, yang ke-100 itulah yang membelahnya. Sebenarnya bukan yang ke-100 yang membelahnya, tapi akumulasi semuanya. Sama, Palestina terbebas, Al-Aqsa akan terbebas itu bukan karena nanti di tangan siapa, pemimpinnya siapa atau siapa. Bukan, ini akumulasi perjuangannya semua kaum muslimin. Kita yang sedekah 2.000, kita yang sedekah 50.000, kita yang sedekah 75.000. Lalu bismillah ya Allah, hamba ikut berjihad bi amwalikum wa anfusikum. Dengan hartamu atau dengan jiwa dan nyawamu. Nyawa belum. Tapi kita bisa dengan harta, bismillah. Karena belum ada perintah jihad yang resmi belum ada perintah berjihad yang resmi dari pemerintah kita. Dan kami yakin kalau sampai bahkan pun ada seruan untuk berjihad, difasilitasi dan semuanya, banyak kaum muslimin pasti akan berangkat ke medan jihad. Kalau memang pemerintah yang sah sudah menyerukan tentang hal itu. Belajar dari pukulan 100, 99 pukulan, batu itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbelah. 99 kali pukulan, batu itu masih tetap sangar dengan kekuatannya, tak terbelah. 99 kali martil dipukulkan ke batu itu pun gak bergeming, bocel pun tidak. Bocel itu gompal itu
Bocel pun enggak, gompal pun enggak. Gompal tuh apa ya? Retak, bukan, kalau retak kan terbelah gitu ya. Gompal itu loh. Gempal dikit, cuwil lah itu cuwil. Bocel pun tidak, 99 kali martil besar dipukulkan, bocel pun tidak, gompal pun tidak, cuwil pun tidak. Lecet dikit nih, sompak terbuka serpihannya pun enggak. Batu itu tetap cadas, tetap kuat, tetap mengakar luar biasanya. Terkelupas dikit loh. Gompel, cuwil, sompak, bocel, atau bahasanya apalah gitu teman-teman mungkin nanti tahu ya. Jadi kalau izin ya teman-teman, izin. Misalkan contoh ini batu, gompel tuh gini loh. Lah nih, ini batu nih. Gompal tuh cuwil sedikit gini, gini pun enggak. Udah 99 kali martil dipukulkan, tetap aja enggak gompal. Kalau beliau nyerah, padahal tinggal satu pukulan lagi, gak bakalan batu itu pecah, terbelah, gak bakalan. Tapi karena beliau pantang menyerah, beliau yakin entah di pukulan keberapa batu ini pasti akan terbelah. Beliau yakin pasti terbelah. Beliau pukulkan aja satu kali lagi. Deng. Setelah dipukulkan pukulan ke-100, mereteli, wah mereteli bahasanya. Setelah dipukulkan pukulan ke-100 baru batu itu terbelah. Sama teman-teman. Perjuangan Muhammad Al-Fatih, perjuangannya generasi-generasi sebelum beliau yang sudah mukulin. Muhammad Al-Fatih ibarat pukulan ke-100-nya. Pembuka Konstantinopel. Kita hari ini berjuang mensupport saudara kita di jalur Gaza, di Aqsa, di Syam, dan di seluruh dunia di mana kaum muslimin sedang berjuang. Kebenaran itu kalau udah datang gak akan pernah bisa dibendung. Sekuat apapun, hashtag gak bisa dibendung. Orang-orang beriman, hatinya tahu kemana dia berpihak. La haula wa la quwata illa billah. Hal yang sama teman-teman. Apakah dikira teman-teman hari ini langsung terlihat perubahannya setelah satu kali ngaji kajian subuh syuruk? Tidak. Hal yang sama kita lagi lakukan. Apakah kita ngaji seperti ini gak ada perannya untuk nanti pembukaan Al-Aqsa, Syam? Enggak. Kita juga lagi membuka Syam. Kita juga lagi mau futuhat Syam. Siapa gak tahu boleh jadi anaknya teman-teman. Atau jadi angkatan kita. Atau mungkin angkatan anak-anak kita. Atau mungkin nanti angkatan cucu atau cicit kita. Kita gak pernah tahu kan siapa yang membuka nanti di Aqsa, di Syam. Siapa pembukanya? Tapi kan subuh syuruk ini yang mungkin kita anggap sepele, yang mungkin kita anggap biasa. Itu seperti kisah yang tadi. 99 kali pukulan martil kepada batu yang kuat dan besar. Mungkin kita gak ngerasa kapan batunya terbelah ya. Kita juga ngaji biasa aja. Ngaji kok begini-begini aja ya. Kayaknya begini-begini aja. Gak begini-begini aja. Allah latih kita setiap hari konsisten, disiplin, istiqomah. Setelah taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah lagi mau ngajarin kita sesuatu. Teruslah berjuang. Teruslah pukulkan martil itu ke batu yang besar dan kuat tadi. Nanti akan tiba masanya Allah buat batu itu terbelah. Akan tiba masanya nanti kita bilang, ini kan kayak yang saya pernah pelajarin dulu deh kalau gak salah. Kita punya ilmunya. Akan ada masanya nanti kita bilang, Allah maha baik. Dan ilmu yang setiap subuh dipelajari, ternyata ini prakteknya pada kehidupan. Akan ada masanya kita dapatkan berkah dari ilmu yang kita pelajari. Pun juga sama,
teman-teman yang hari ini lagi berjuang, apapun bidangnya, karir, jodoh, pasangan, atau dimanapun teman-teman berikhtiar, niatkan semua karena Allah, lakukan, capek, 99 kali 99 kali pukulan yang dilesatkan kepada batu besar dan kuat itu tuh membuat capek loh. Memang harus capek. Tapi kalau gak ada 99 pukulan, ditambah satu pukulan menjadi 100, gak akan terbelah itu batu. Tetap aja itu batu akan biasa aja, seolah kuat. Bocel pun tidak, gompal pun tidak, cuil pun tidak. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, yang perlu kita lakukan istiqomah, istiqomah, istiqomah. Nabi pernah ditanya SAW, ya Rasulullah, amal apa yang kiranya saya gak perlu nanya lagi nih, kecuali cukup sekali ini aja saya nanya. Qul amantu billah thumma istaqim. Ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Kita beriman? Iya. Sekarang waktunya istiqomah. Jangan ada keraguan-raguan dalam hati. Sedikit pun gak boleh ada keraguan di dalam jiwanya, gak boleh ada keraguan. Di dalam hati, gak boleh ada keraguan dalam hati dan jiwa. Yang ada istiqomah. Istiqomah, istiqomah. Panjang jalannya teman-teman. Memang capek, memang membosankan. Memang rutinitasnya, yang namanya rutinitas itu kan udah jadi begini-begini aja. Memang akan capek, ketemu bosen, ketemu males, ketemu futur. Memang akan ketemu yang namanya rasa, ya sampai kapan, pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul. Tapi kalau kita tujuannya karena Allah, istiqomah aja. Kelak kita akan lihat hasil dari keistiqomahan yang kita lakukan. Pokoknya teman-teman istiqomah, teman-teman minta tolong sama Allah, teman-teman jangan futur, jangan malas ibadah, jangan lemah. Selalu minta dikuatkan oleh Allah, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Karena salah satu wasiat Nabi dari 7 wasiat yang Nabi wasiatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, di antara wasiat Nabi adalah istiqamah. Ucapkan ucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu pesannya Nabi kepada beliau. La haula wala quwata illa billah. Ucapkan itu sering-sering. Pokoknya istiqomah, taat sama Allah, sebisa mungkin hindari malas, futur, dan sejenisnya. Sering-sering ucap la haula wala quwata illa billah. Hidup kita pasti akan ditata sama Allah. Hidup kita diasuh sama Allah, dibimbing Allah, ditata Allah. Istiqomah aja. Capek, iya emang capek. Karenanya istiqomah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, Quran surah 41 Fussilat ayat yang ke-30, bagi mereka yang istiqomah, wa absyiru, ada kabar gembira buat kalian yang istiqomah. Apa ya Allah? Bil jannah. Kabar gembiranya buat orang-orang yang istiqomah, syurga menanti kita kalau kita istiqomah. Allati kuntum tu'adun, yang memang Allah prepare, Allah siapkan untuk mereka yang istiqomah. Quran surah 41 Fussilat ayat ke-30. Wa absyiru bil jannah, kalau kamu istiqomah, Allah siapkan jannah. Allati kuntum tu'adun, yang memang spesial Allah siapkan untuk mereka yang istiqomah. Gak apa-apa capek, yang penting istiqomah. Gak apa-apa lelah sebentar, yang penting tetap istiqomah. Gak apa-apa kadang bosen, yang penting harus tetap istiqomah. Gak apa-apa kadang kita bertanya-tanya nih, mau sampai kapan ya Allah, mau sampai kapan nih kita ngaji begini nih. Yang penting istiqomah. Sakit, istiqomah. Lagi terbaring lemah di ranjang, istiqomah. Lagi tidur di pembaringan, istiqomah. Lagi njagain saudara yang sakit, orang tua yang sedang dirawat, yang penting istiqomah. Lagi dengerin bareng keluarga, pasangan, anak-anak, istiqomah.
lagi sama siapapun di perjalanan menuju kantor, di KRL, teman-teman yang di komuter lain, teman-teman yang lagi di perjalanan, di kendaraan, motorkah, mobilkah, didengar lewat headset kah, lagi dimanapun, istiqomah. Yang lagi dagang di pasar, istiqomah. Yang lagi transaksi jual beli, istiqomah. Yang lagi di masjid, lalu di masjid sandaran di tiang sambil dengerin tausiah kajian subuh syuruk kayak gini, istiqomah. Yang lagi masak, istiqomah. Lagi goreng istiqomah. Lagi nyiapin buat anaknya mau berangkat sekolah, suaminya mau berangkat kerja, istiqomah. Istiqomah aja. Istiqomah, istiqomah, istiqomah. Qul amantu billah summa istaqim. Allah berfirman, kamu beriman kepada Allah, istiqomah. Beriman kepada Allah, istiqomah. Beriman lagi kepada Allah, beriman terus, istiqomah. Puncak tertinggi itu iman, yakin sama Allah. Cinta, di atasnya cinta adalah yakin sama Allah. Mahabbah kepada Allah, iya. Tapi di atasnya lagi ada istiqamah. Dari Henny Chat, lagi gosok baju. Lagi nyetrika, gosok baju, istiqamah. Lagi nyambi masak ngajinya Ustadz, istiqamah. Lagi bikin sarapan pagi buat anak-anak, istiqamah. Yang penting istiqamah. Saya sedang diuji sakit, semoga istiqamah. Ibu Andri Setiawati dan semua teman-teman yang sedang sakit, dan seluruh kaum muslimin yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan terbaiknya. Allahumma rabbana si'azibil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifaan illa syifa'uka syifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kesembuhan mulia dunia akhirat. Barakallahu fikum. Puncaknya tertinggi, yakin kepada Allah. Setelah yakin Allah sebutkan summa, Nabi sebutkan summa istaqim, istiqomah. Capek, lelah, letih. Tapi kalau kita nggak punya keyakinan akan mukulin sekali lagi, nggak terbelah tuh batu, nggak pecah tuh batu. Hari ini lembaga PAUD kami akan akreditasi Ustadz, mohon doanya, amin. Dan semua pendidikan manapun, dimanapun, yang lagi akreditasi, yang lagi berjuang, semoga Allah berikan hasil terbaik. Yang lagi ujian juga, kami ujian, berkah selalu. Yang lagi pada UTS-an, berkah selalu. Sekarang jelang-jelang Desember kan biasanya mau liburan, pada ujian tengah semester, semoga berkah selalu, Allah berikan yang terbaik hasilnya dunia akhirat. Saya memperbaiki sholat, kenapa dagangan saya sepi? Jangan salahkan sholatnya. Kenapa saya memperbaiki sholat, dagangan saya malah sepi? Bukan yang disalahin sholatnya. Kenapa setelah saya pakai hijab kok malah saya gak ada job? Bukan salah hijabnya. Hijab perintah Allah, sholat kewajiban yang Allah perintahkan. Dan kita hambanya Allah. Yang namanya hamba kan manut sama Robnya kan. Yang namanya seorang budak kan harus manut sama tuannya, ikut sama tuannya. Kita nih budaknya Allah, kita harus ikut sama aturannya Allah. Yang disalahkan ketika dagangan kita sepi, padahal kita udah memperbaiki sholat, bukan sholatnya. Lanjutkan sholatnya, teruskan sholatnya, jaga sholatnya, istiqomahkan sholatnya. Masalah dagangan sepi, tinggal bagaimana kita memperbaiki nanti diri kita tentang bab dagangan itu. Kalau emang harus jualan online, jualan online. Kalau emang harus posting di TikTok, posting di TikTok. Kalau emang harus beralih, di switch ke toko oren, toko oren. Toko Persija, toko Persija. Toko bonek, toko ijo, toko bonek. Silakan teman-teman. Jangan sampai kewajiban kita sebagai seorang hamba itu dikorbankan untuk kita tinggalkan hanya demi dunia yang tidak seberapa. Hanya demi dunia yang gak seberapa rela kita ninggalin sholat. Tulis di kolom komentar, berapa besar gajimu sampai kau rela meninggalkan sholatmu? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Berapa besar gajimu sampai kau rela tinggalkan sholatmu? Rezeki tertakar tidak tertukar, tapi tugas kita wajibnya berikhtiar. Ayat 10.
Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olok oleh mereka, sehingga turunlah azab Allah kepada mereka sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan, yakni memperolok-olok nabi dan rasul. Kebiasaan orang-orang yang kufur itu mengolok-olok nabi, sabda-sabda nabi, apa yang nabi lakukan, apa yang nabi cita-citakan, dan apa yang nabi tetapkan. Ciri-ciri orang kufur itu begitu. Dia memperolok-olok. Dia memperolok-olok. Nabi dicela, diolok-olok. Ditambah lagi di antara mereka juga menjadikan ayat-ayat Allah sebagai ejekan mereka dan bahan candaan mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jangan, teman-teman. Jangan jadikan Allah dan Rasulnya sebagai bahan candaan, bahan olok-olok. Dan yakin, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW berkata-kata berdasarkan hawa nafsunya, kecuali Nabi SAW pasti berucap berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi sudah bersabda akan terbuka Konstantinopel, pasti takluk. Akan terbuka kota Roma, pasti takluk. Akan berjaya kalian, tidak ada yang bisa merendahkan. Akan mulia kalian, wahai kaum muslimin, tidak ada yang bisa menghinakan. Pasti terjadi. Kalaupun sekarang episodenya sedang berbalik, gak apa-apa, tunggu aja. Tunggu aja. Sebentar lagi Allah akan hadirkan apa yang Nabi SAW sudah sabdakan. Karena Nabi jika bersabda, pasti benar adanya. Pasti benar adanya. Maka jangan jadiin ya Al-Quran sebagai bahan candaan, Rasulullah sebagai bahan olok-olokan. Jangan. Sami'na wa ata'na. Ayo kita buka tanya jawab. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman yang sudah membersamai. By the way, nanti kita ketemu di OMDC Playground Fatmawati Jakarta Selatan siang ini. Kalau Allah izinkan kita silaturahmi. Kami sudah di Jakarta. Semoga nanti masih ada usia yang berkah, kita bisa silaturahmi. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR, isinya nanti tentang teman-teman dapatkan konten-konten video kami. Bisa jadi story WA, bisa disebarin lagi di grup-grup keluarga, di grup-grup yang lain. Isi videonya 1 menit atau 1 menit kurang tentang mengingatkan dalam kebaikan, di mana itu bisa menjadi potensi amal jariah. Kata Nabi, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia sama dalam pahala kebaikan tersebut. Maka teman-teman bisa dapatkan dengan cara bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR. Bisa buka uir.co.id atau teman-teman bisa dibuka 081213 60 70 20. 081213 60 70 20. Diklik aja. Barakallahu fikum. Kenapa FYP di saya selalu muncul tentang umroh? Yang pertama, boleh jadi itu tanda Allah mengirimkan sinyal kepada kita untuk kita segera datang ke Baitullah. Oh ya, tanggal 21 insya Allah 21 Februari kita berangkat umroh bersama-sama ya. Semoga Allah mudahkan. Infonya ada di www.umrohbersamauir.com. Yang ini .com ya. Umrohbersamauir.com. Di sana ada infonya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan dari Solihat. Bagaimana kalau seorang ayah zalim terus terhadap anak yang kelima karena pelakor? Gak boleh seorang ayah zalim kepada anak-anaknya. Hendaknya seorang laki-laki itu bertanggung jawab untuk keluarganya dulu, istri dan anak-anaknya, baru kepada orang tua, baru kepada orang-orang yang ada di luar sana. Jadi yang paling diutamakan itu, karena itu kewajiban buat dia ya.
Karena itu kewajiban buat dia, maka kewajibannya harus diutamakan, yakni memberi kepada istri lalu kepada anak-anaknya. Karena itu kewajiban. Baru kepada falil walidaini wal akrabina wal yatama wal masakin wabni sabil. Baru kepada orang tua, baru kepada akrab, kepada karib kerabat yang dekat, wal yatama anak yatim, wal masakin orang miskin, ibnu sabil. Begitu teman-teman, barakallahu fikum. Alamatnya di mana? Alamatnya klik aja di Google OMDC Playground Fatmawati Jakarta Selatan. Nanti muncul. Salam dari Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia, barakallahu fikum. Dari Cut Mutia, lebih baik mana sholat witir dikerjakan sebelum tidur atau nanti setelah tahajud? Dua-duanya boleh. Tapi kalau yang Nabi wasiatkan kepada Sayyidina Abu Hurairah, ausini khalili, kata Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku agar aku tidak meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Jadi sebelum tidur diwasiatkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau mau witir nanti selepas tahajud juga diperbolehkan. Nabi SAW pun juga witirnya juga pernah ketika selepas tahajud, sebagaimana hadis riwayat Bunda Aisyah. Sisa rambut setelah dipotong masihkah aurat? Jawabannya tidak. Langsung dibuang saja ke tempat sampah, langsung saja dibuang ke tempat pembuangan. Barakallahu fikum Mbak Erma Wulan, barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan Mbak Erma sekeluarga besar dan seluruh teman-teman dimuliakan Allah. Abdul Razak, Zoya Aja, Umi Hilal, barakallahu fikum semua teman-teman. Semoga Allah memuliakan teman-teman semuanya, barakallah. Kalau sudah sholat syuruk, boleh nggak sholat duha di jam 10? Jawabannya boleh. Kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat awabin, orang yang mau kembali kepada Allah adalah saat anak unta mulai kepanasan. Jam 10 kan lagi panas-panas itu. Maka bagus sekali kalau sholat duha. Barakallahu fikum. Gimana agar hati dan pikiran kita seimbang dalam melaksanakan ibadah? Minta tolong sama Allah, istiqamah, paksakan supaya seimbang. Apa yang di lisan itu juga yang ada dalam hati, paksakan seimbang. Semoga Allah memudahkan. Minta tolong sama Allah terus, atas taufik pertolongan Allah kita jadi istiqamah. Bagaimana kita sebagai anak yang sudah dianggap berbakti kepada orang? Bagaimana kita sebagai anak dianggap berbakti kepada kedua orang tua? 1. Mendoakan mereka. 2. Berbakti memberikan kebaikan kita kepada mereka semampunya. Kalau emang mempunyai fisik, mempunyai harta, mempunyai tenaga, mempunyai ilmu, mempunyai tanya kabar. Itu bentuk bakti anak kepada kedua orang tua. Anak mengajari orang tua tentang agama juga boleh. Izin tanya, bagaimana menyikapi seorang ayah yang dizalimi kepada anak yang kelima karena pelakor? Maksudnya? Ayah Oh ini tadi udah ya pertanyaannya. Dari Firhyu, selama kejadian Palestina, banyak mereka orang-orang kufur mencela Rasul SAW dan Quran. Apa tanggapan kita? Apakah diam ataukah bagaimana? Jawabannya, kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ataful iman. Kalau kamu lihat kemungkaran, ubah dengan tanganmu. Kalau nggak bisa dengan lisanmu, suarakan, posting. Kalau tidak, ubahlah dengan hatimu. Artinya ingkari dengan hatimu. Wa dzalika ataful iman. Dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Itu yang kita lakukan. Dan ingat ya teman-teman, semakin mereka menjatuhkan Palestina, semakin banyak orang mencintai Palestina dan makin banyak orang sadar tentang yang sebenarnya di Palestina. Di London, Inggris ada banyak orang, jutaan orang. Di Amerika bahkan ada banyak orang membawa info tentang narasi Palestina, sehingga banyak sekali orang-orang yang semakin kenal. Akhirnya mereka membuka Al-Quran, mereka membaca, akhirnya mereka beriman karena kejadian ini. Kita udah tahu ini endingnya pasti akan menang, kita pasti menang. Sudah tahu endingnya ke arah mana. Soal baju jahiliyah dulu dikemanakan? Dijahit kalau bisa disatukan untuk jadi pakaian yang syar'i, lalu kemudian dihadiahkan kepada yang lain silakan, atau dipakai sendiri silakan, atau kalau maupun dipakai boleh dipakai di hadapan pasangan yang halal. Barakallahu fiik. Bagaimana cara sholat istikharah yang baik dan benar sesuai tuntunan baginda Rasulullah SAW? Yang pertama, ambil wudhu. Yang kedua, gelar sejadah. Yang ketiga, sholat. Sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Bacaannya apa aja? Surah apa saja boleh.
Habis itu salam, udah nih sholat 2 rakaat seperti sholat subuh, seperti sholat sunnah pada umumnya. Setelah salam dia angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdoa, ya Allah kalau ini baik untuk saya, baik untuk agama saya, baik untuk dunia akhirat saya, mudahkan bagi saya, berkahi ya Allah. Tapi kalau urusan ini sebut urusannya, sebut hajatnya, buruk bagi saya, buruk bagi kesudahan agama saya, buruk bagi dunia akhirat saya, maka ganti yang lebih baik ya Allah, dan jauhkan dia dari saya, dan buat hamba ridho terhadap itu ya Allah. Begitu doanya. Barakallahu fikum. Ono, dari Ono Porjo, minta doanya Ustadz supaya anak tidak bimbang dan ragu untuk masuk ke pondok pesantren. Semoga Allah memuliakan teman-teman semuanya, berkah selalu. Masuk ke pondok pesantren di tempat yang terbaik insya Allah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Doa apa supaya cepat dapat jodoh? Yang pertama, Rabbi habli min ladunka zaujatan tayyiban, zaujatan tayyibah. Atau doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu teman-teman, barakallahu fikum. Untuk sholat tobat gimana? Sama kayak tadi ya, 2 rakaat seperti sholat sunnah pada umumnya, lalu bertobat pada Allah tobatan nasuha. Kalimatnya gimana? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu kalimatnya. Triheni, gimana hukumnya orang yang mempermainkan pernikahan? Asal ada masalah langsung bilang cerai. Jawabannya jatuh hukum cerai. Karena kata Nabi SAW, bercandanya main-main, seriusnya ya tetap bercandanya main-main. Bercandanya dianggap serius, main-mainnya dianggap serius, seriusnya dianggap serius. Apa itu? Kalimat tolak. Pernikahan dan kalimat tolak. Jadi untuk laki-laki nggak boleh dikit-dikit bilang cerai, dikit-dikit bilang berpisah, nggak boleh. Karena laki-laki kapan mengucap kita cerai, itu langsung jatuh talak 1. Makanya hati-hati wahai para laki-laki. Ibu harus dihitung tuh, udah berapa kali suami bilang kayak gitu. Harus dihitung. Dan hati-hati suruh istighfar banyak-banyak. Jangan bermudah-mudah mengucap kata-kata tersebut. Dari Eyang Harhab, barakallahu fikum Eyang dari Surabaya. Semoga Allah memuliakan Eyang sekeluarga. Terima kasih kemarin ketika di Surabaya, astagfirullah, salah. Eyang Harhab dari Medan. Makasih Eyang kemarin di Medan juga sudah berkenan menemui. Semoga Allah memuliakan Eyang sekeluarga besar. Jam 4,5 apakah masih bisa sholat witir? Sedangkan waktu Medan nanti kembali. Kapan di Medan azan subuhnya Eyang? Kalau Eyang di Medan azan subuhnya misalkan jam 5, kemarin kan kami azan subuhnya di Medan jam 5 kalau gak salah. Ketika azan subuhnya jam 5, maka jam 4.30 atau setengah 5, maka itu tetap masih bisa sholat witir, sholat tahajud. Begitu Eyang, barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan Eyang sekeluarga besar. Kirohati, mohon doanya untuk ibu mertua yang sedang dirawat di RSU. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana si'azibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'an ila shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkan mertua beliau dan mertua seluruh kaum muslimin dan kaum muslimin manapun dan siapapun yang sedang sakit ya Allah. Sembuhkan beliau, angkat penyakitnya ya Allah, muliakan beliau dunia akhirat ya Allah. Berikan kemudahan agar sembuh dengan kesembuhan yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Dari Formosa, gimana cara tetap istiqomah? 3, 1, minta pertolongan kepada Allah. 2, paksakan. 3, cari circle yang baik. Itu mensupport kita untuk istiqomah. Boleh tidak kalau bayar fidyah diberikan ke tukang kerja sama kita? Jawabannya, fidyatun ta'amu miskin. Fidyah diberikan kepada orang miskin. Kalau memang tukangnya itu miskin, silakan aja, boleh diberikan. Tapi kalau tukangnya mandornya sudah kaya raya, maka beliau tidak boleh menerima fidyah karena Allah berfirman, fidyatun ta'amu miskin. Berikan fidyah kepada orang miskin. Jadi fidyah itu tepat sasaran sebisa mungkin ya. Yang di luar itu kan di luar kendali kita ya. Kalau di luar itu artinya bukan orang miskin yang menerima, ya di luar kendali kita. Tapi sebisa mungkin kita mencari yang sebagaimana Allah firmankan tadi, fidyatun ta'amu miskin. Anissa Adina, Mbak Anissa Adina, semoga Allah memuliakan Mbak sekeluarga besar. Teman saya ikhwan ingin ditindik. Adakah hadis selain menyerupai wanita yang larangan pria untuk menindik? Tentu saja
Kata Nabi SAW, la'anallahu, Allah jelas-jelas melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadisnya jelas. Selain daripada itu juga apa? Man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum. Kata Nabi SAW, man tasyabbaha biqaum, barang siapa yang tasyabuh kepada orang-orang. Jadi dia nindik nih, laki-laki nindik niru siapa? Kalau yang dia tiru adalah sosok yang kufur, sosok yang jelas kefasikannya, fahuwa minhum, maka dia akan digolongkan bagian daripada mereka. Makanya hati-hati dengan hal-hal tersebut. Yang normal-normal aja lah, laki-laki mah banyakin zikir, banyakin zikir. Nggak usah pakai segala-gala di ituin lah. Kalau udah terlanjur gimana? Istighfar, taubat, istighfar. Allah maha baik, Allah pasti ampuni. Begitu ya teman-teman. Amalan untuk ibu hamil: 1. Banyak-banyak zikir. 2. Baca Quran. 3. Tunaikan yang wajib, hidupkan yang sunnah. 4. Sodako banyak-banyak. 5. Ikut kajian majelis ilmu. Kalau nggak bisa maka live streaming. Sekarang bisa banget kita bisa live streaming. 6. Fasilitasi orang berbuat baik. Kalau lagi puasa bukain puasanya, buka puasakan beliau. Begitu maksudnya ya. Kalau misalkan beliau lagi itikaf, fasilitasi itikaf. Mungkin ada kasurnya, bantalnya, selimutnya, sahurnya, dan lain-lain. Kalau ada orang lagi ngadain kajian, support aja. Saya di kajian ini bisa support air putihnya, ikut support air putihnya. Saya di kajian ini bisa support apa? Support apapun yang bisa kita support, support. Terus apalagi sebarluasin ilmu di sosial media bisa nggak? Bisa, lakukan. Ibu hamil posting yang baik-baik, bumil posting yang baik-baik. Itu dalam rangka apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan walaupun sedang hamil, dalam keterbatasan lagi kepayahan, karena hamil semakin besar semakin susah lagi payah, maka Allah tetap mengkaruniai pahala yang berlimpah buat kita. Sambil doain elus-elus di perut, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Sama satu lagi, ibu hamil jangan sampai berbuat syirik. Taruh peniti di dasternya, katanya demi menjaga janin yang ada dalam perutnya. Nggak boleh, itu syirik tuh. Yang menjaga Allah, bukan peniti. Ntar anaknya lahir dikaretin, yang kanan karet merah, yang pergelangan kiri karet hijau. Itu anak apa gado-gado itu? Jadi jangan berbuat syirik. Allah sebaik-baik penjaga. Minta doanya Ustadz supaya cepat hamil. Teman-teman izin berbagi. Saya nikah sama Umi. Umi itu sebutan istri karena bahasain anak-anak ya. Nikah sama istri saya 2015. Baru punya dinar 2017. Jadi kami itu punya fase menunggu waktu itu. Jadi gak sekali nikah langsung Allah karuniai, enggak. Tapi waktu itu ada fase menunggu. Emang kami nikahnya semester 5 juga, waktu sambil kuliah. Kami seangkatan, teman satu di pondok pesantren. Saya mu'alimin Jogja, istri mu'alimat Jogja. Sama-sama satu pondok dulu. Terus ketika 2015 semester 5 kuliah di UIN, Umi di UMY Jogja, Allah memang gak ada rencana menunda, tapi Allah memang memberi waktu kayak ada setahun, hampir 2 tahunan gitu kami menunggu. Dan jadi kami juga pernah ngerasain hal itu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ngerasain hal yang sama, banyak-banyak baik sangka sama Allah. Itu harus banget ya. Baik sangka, pasti Allah berikan keturunan di waktu terbaik. Dan salah satu doanya gimana? Doanya adalah Rabbi habli minas sholihin. As-Saffat ayat 100. Teman-teman amalin ini ya. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Sebanyak apa? Sebanyak mungkin, gak terbatas. Yang kedua, banyak-banyak istighfar. Karena Allah berfirman di Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kalau kamu banyak istighfarnya, Allah hadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga yang kamu bina. Banyak istighfar. Kalimatnya astagfirullah boleh, astagfirullahaladzim boleh. Atau Allahumma rabbana, atau yang sayyidul istighfar, sebaik-baik istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Jadi pertama itu, yang kedua istighfar, yang ketiga tunaikan semua kewajiban yang Allah perintahkan, jangan sampai enggak. Lalu hidupkan sunnah yang Allah perintahkan, jangan sampai enggak. Yang kelima, perbaiki hubungan kita sama orang tua, sama minta doa dari orang tua. Mak, bapak doain ya supaya segera diamanahi keturunan. Dan ingat ya teman-teman, yang paling tahu yang terbaik untuk kita Allah. Mau kita nunggu 2 tahun, mau kita nunggu 4 tahun, mau kita nunggu 10 tahun, mau kita nunggu 20 tahun, Allah tetap yang paling tahu yang terbaik buat kita.
Yakin aja sama Allah. Kalau memang kita pantas diberikan momongan, Allah akan berikan di waktu terbaik menurut Allah. Kalaulah belum, yakin Allah tetap paling ngerti yang terbaik buat kita hamba-hambanya. Dan Allah yang paling sayang sama kita. Saat ini sedang berjuang qadarullah selama 20 tahun. Bismillah, Allah tahu yang terbaik. 20 tahun ya Allah, 20 tahun. Ya Allah, mudahkan saudara-saudara kami yang live streaming ini di TikTok, YouTube, Instagram, yang belum punya keturunan, mudahkan agar dikaruniai keturunan ya Allah, yang shalih salihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sama satu lagi teman-teman, Allah mardhakum bis sadaqah. Kata Nabi, beli kesembuhan dari penyakitmu dengan sedekah. Kita lagi punya hajat, beli hajat itu dengan sedekah. Allah berfirman di hadis qudsi, ya bena Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, kalau kamu keluarkan infak, maka aku Allah akan balas infak yang kamu keluarkan. Salah satu amalan yang dulu ketika kami 2015 menikah, baru dikaruniai keturunan di 2017, 2 tahunan itu, 2 tahunan masa menunggunya, kami semoga Allah bantu kami untuk ikhlas menyampaikan ini. Kami pernah mengeluarkan nominal terbaik menurut versi kami, sesuai dengan kapasitas kemampuan kami. Bismillah ya Allah, ini yang terbaik yang kami miliki. Maka dengan wasilah ini, jika engkau maka dengan wasilah ini mudahkan ya Allah, agar engkau anugerahi daripada keturunan di tengah-tengah keluarga kami. Lalu disedekahkan dengan nominal terbaik, Allah karuniai atas seizin Allah. Yakin bismillah, semoga Allah mudahkan. Begitu ya teman-teman. Barakallahu fikum. Buat teman-teman yang mau bergabung, mendapatkan konten-konten video eksklusif, video-video potongan pendek ceramah saya yang teman-teman bisa sebarin lagi ke grup WA yang lain atau dijadikan WA story biar jadi pahala jariah buat kita. Kata Nabi SAW, Zoya aja jazakumullah khairan, Ibu Zoya aja, semoga Allah memuliakan hadirin sekeluarga. Barakallahu fikum. Salam takzim Bapak Ibu untuk sekeluarga besar di rumah. Dan kalau teman-teman ada yang mau mendapatkan konten video pendek dakwah kami, teman-teman gampang, silahkan nanti teman-teman bisa akses 081213607020 atau teman-teman buka uwir.co.id. uwir.co.id. Langsung bergabung di sana, teman-teman langsung bisa. Begitu ya, barakallahu fikum. Gak kerasa udah hampir jam 6. Mohon izin teman-teman karena ini ada agenda sedikit sebentar. Teman-teman makasih ya udah meluangkan waktu, mengorbankan paket data, merelakan waktu luangnya. Mohon maaf banget ya kalau kesempatannya yang teman-teman sudah luangkan kadang kaminya kurang maksimal dalam menyampaikan. Kadangnya kami juga mungkin kurang dalam keterbatasan. Tentu kami sangat terbatas dalam keilmuan. Semoga Allah mengganti semuanya dengan surga firdaus tanpa hisab dari semua majelis ilmu yang sudah kita bersamai sejak lama ini. Mohon doain terus ya. Mudah-mudahan kami istiqomah, wafatnya husnul khatimah, wafatnya di tanah suci Mekah Madinah. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan tanggal 21 Februari 2024, kalau Allah kasih usia yang berkah pada kita, kita bisa umroh bareng-bareng ya insya Allah. Teman-teman yang mau umroh bareng saya, kami langsung yang membimbing, tim kami langsung yang membersamai. Teman-teman bisa buka www.umrohbersamauwir.com www.umrohbersamauwir.com. Atau untuk info umrohnya teman-teman bisa hubungi langsung 0852 9311 5458 0852 9311 5458. Begitu ya, itu umroh bersama Uwir. Atau 0812 63636331 0812 63636331. Atau buka aja di www.umrohbersamauwir.com. Begitu teman-teman. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam takzim buat keluarga di rumah. Hari ini ba'da zuhur insyaallah kita ngaji di
OMDC Playground Jakarta Selatan, Fatmawati. Nanti ketemu di sana, silaturahmi bareng. Niatin ini untuk silaturahim, nanti kita akan silaturahim bareng-bareng. Barakallahu fikum. Terima kasih semuanya, Siti Sauda, Mbak Mita Susanti Bali, Mbak Erma Wulan, Dedi Nuno, Ibu Dona Rahayu, Andung Flower, Simbo Yem, Nur Paida. Dari YouTube ada Eliana, Dayani, dari TikTok ada Nera, ada Siti Shop, ada Naraya Shop, ada Maria Shop, Nona Yana, ada Siti Syaya, ada DRA Rehani, Ibu Rehani, Barakallahu fikum Ibu Rehani, Barakallahu fikum. Ada Tina Khari, Jazakumullah khairan. Retno Are, Norsida, ada Nur Purwati, Lisa Sono, Sari Bule, Kanayatita, Farida Aja, ada DR Maryam, Dr. Maryam, Ibu Dr. Maryam, Barakallahu fikum, sehat lancar berkah selalu Ibu Doktor, Ibu Nadiawati, Raya, Warung Taichan, Elin Queens, Eni 34, Nursida, lalu ada juga R Devian, Mo Natia, ada Y, Butterfly, ada juga Siti Khadijah, Exalna 15, Ayu Rahayu Arifin, Yusuf Rokaya, Suprapto, Sari Bule, Reni Zahira, ada Bundawati, ada Dwi Widi dan semua teman-teman. Terima kasih banyak. Siti Shop, Barakallahu fikum. Erni, Barakallahu fikum. Baharudin AP, Barakallah. Sehat semuanya, berkah semuanya, rezekinya makin melimpah. Nanti kita ketemu siang ini di OMDC Playground. Barakallahu fikum. Sama info jangan lupa tanggal 16 sampai 17 Desember 2023 ini akan ada acara Mafcam. Teman-teman yang mau dapat Mafcam itu kayak acara camping, sharing time, ada acara barbekyuan bareng-bareng dari Sabtu sampai Ahad tanggal 16 Desember sampai 17 Desember. Itu acaranya di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Boleh diikut sertai, gimana sih? Boleh diikuti dari semua peserta di seluruh Indonesia. Boleh banget. Semua peserta boleh ikut Mafcam, boleh. Ada single tenda, ada couple tenda, ada family tenda. Ada pelajar sama umum. Itu memang acaranya berbayar tapi sangat worth it sekali kalau teman-teman ikut, sangat worth it sekali. Buat teman-teman untuk yang Mafcam itu bisa nggak kira-kira ikut, buka aja langsung di mafcam.id @mafcam.id atau TikToknya Masjid MAF, itu ada infonya di sana semua. Di IG biasanya ada. Cara daftar Mafcamnya ada di akun Instagramnya @mafcam.id. Begitu ya teman-teman. MAF Cam tenda itu loh. mafcam.id. Barakallahu fikum. 16 sampai 17 cuma Sabtu sampai Ahad. Sabtu ba'da zuhur sampai Ahad zuhurnya selesai. Insyaallah saya juga akan membersamai acara Mafcam itu. Sukses selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.